Di dalam Al-Quran tidak dijumpai cerita bahwasanya Nabi itu mendapatkan Al-Quran melalui suara, atau melalui lonceng, atau melalui mimpi, atau Jibril menjelma. Itu tidak ada gambaran seperti itu di dalam Al-Quran. Ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran, pewahyuan kepada Nabi itu dibawa oleh malaikat Jibril langsung ditancapkan ke hati Nabi. Jangan karena beralasan sulit atau karena sulit atau alasan apapun lah excuse sulit kemudian tidak mengkaji Al-Quran, jangan. Ya, kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka kajilah Al-Quran itu yang mudah dari Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanulqi 'alaika qawlan thaqilan, shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang sangat cerah ini kita masih diberi kesempatan, waktu, kesehatan, energi, sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Kita masuk di episode yang ke-127. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita berupa rezeki, keluarga, waktu, ilmu, energi, lingkungan, teman-teman, sahabat, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, saling support untuk bisa bahagia, selamat dan sukses fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, di episode yang lalu kita sudah bercerita tentang tilawah, tentang qiraah, tentang tumla, tentang tadabbur, tadarus, ya, dan lain semisalnya. Kali ini kita akan meneruskan progres lagi, ya, tentang Nabi mengkaji Al-Quran sekaligus menyampaikannya, mengajarkannya kepada para sahabatnya. Kemudian lantas kita mengambil pelajaran dari situ, ya. Yang pertama rekan-rekan sekalian, jadi Quran itu diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril langsung ke hati Nabi, ya. Jadi Jibril Nabi tidak di dalam Al-Quran tidak dijumpai cerita bahwasanya Nabi itu mendapatkan Al-Quran melalui suara, atau melalui lonceng, atau melalui mimpi, atau Jibril menjelma. Itu tidak ada gambaran seperti itu di dalam Al-Quran. Ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran, pewahyuan kepada Nabi itu dibawa oleh malaikat Jibril langsung ditancapkan ke hati Nabi. Kita bisa membuka di surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbik litakuna minal mundirin. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah pemelihara alam semesta raya itu. Quran itu dibawa oleh ruhul amin, yakni malaikat Jibril, ala qalbik, langsung ke hati Nabi atau ke akal Nabi atau ke jiwa Nabi, litakuna minal mundirin, supaya engkau Muhammad termasuk Rasul yang menyampaikan peringatan Allah, ya. Jadi di situ jelas rekan-rekan sekalian bahwa pewahyuan Al-Quran ini kepada Nabi itu dibawa oleh malaikat Jibril langsung ke hati Nabi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita bisa tahu bahwa Nabi itu mengkaji Al-Quran, ya, itu di 1/2 malam atau kurang dari 1/2 itu, atau ditambahi oleh Nabi dari 1/2 itu, ya, di malam hari, ya, karena di malam hari itu lebih khusyuk, bisa lebih khusyuk, lebih tenang, lebih tentram, gitu, ya, sehingga Al-Quran itu ketika dibaca oleh Nabi lebih menancap
di hati Nabi itu. Ya, ini diceritakan dalam surat 73 surat Al-Muzammil. Kita baca di ayat 1 sampai ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di malam hari illa qalila, kecuali sedikit. Nisfahu, separuh dari malam itu. Awing kusminhu qalila, atau kurangi dari yang separuh itu. Nah, kemudian auzid alaihi, atau tambahi dari yang separuh itu. Warattilil Qur'ana tartila, dan kajilah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tenang. Inna sanulki alaika qaulan tsaqilan, sesungguhnya kami akan menancapkan Al-Quran itu, akan menancapkan perkataan yang berbobot, yaitu Al-Quran. Ini adalah perkataan yang berbobot. Inna sanulki alaika qaulan tsaqilan, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qilan. Sesungguhnya bangun di waktu malam untuk mengkaji Al-Quran itu, ya, lebih menancap, dan bacaan pada malam hari itu sangat berkesan. Ya, jadi di ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, ya, bahwasanya Nabi mengkaji Al-Quran itu di malam hari, bangun tidur, ya, diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Allah untuk mengkaji Al-Quran. Ya, Nabi mengkaji sendiri, digambarkan di ayat ini masih sendiri. Ya ayyuhal muzammil itu khitabnya hanya kepada Nabi, wahai Nabi. Ya inna sanulki alaika. Jadi alaika itu engkau satu kepada Nabi. Jadi akan ditancapkan Al-Quran itu kepada Nabi. Ya. Itu yang kedua, rekan-rekan sekalian. Jadi Nabi itu membaca atau mengkaji Al-Quran itu di malam hari. Ya, karena di malam hari itu digambarkan tadi bacaan di malam hari itu sangat berkesan atau lebih berkesan. Ya, kemudian ketika menancap di kolbu, ketika menancap di jiwa, maka itu kokoh gitu, lebih kuat menancap di jiwa Al-Quran itu. Ya, disuruh, diperintah untuk mengkaji secara tenang, secara perlahan-lahan, ya, secara tartil bahasanya. Warattilil Qur'ana tartilan. Itu yang kedua, rekan-rekan sekalian. Kemudian yang ketiga, ya, ini Nabi mengkaji Al-Quran atau menyampaikan Al-Quran itu kepada para sahabatnya itu juga di malam hari. Ya, diceritakan itu di dalam surat Muzammil juga, di surat 73 ayat terakhir, yaitu ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum mardo wa akharuna yatribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri, bangun kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-sekali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat,
dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di situ digambarkan rekan-rekan sekalian bahwa Nabi itu bangun ya di sepertiga malam terakhir atau di malam hari itu ya, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, Nabi bersama ta'ifah sebagian orang-orang para sahabatnya bersama Nabi ya. Kemudian di situ Allah menggambarkan, Allah mengetahui ya bahwasanya akan ada di siang harinya itu orang yang bekerja, bahkan ada orang yang berperang ya, bahkan ada orang yang sakit gitu. Kemudian lantas faqra'u ma tayassara minal Qur'an, disuruh oleh Allah membaca yang mudah-mudah dari Al-Qur'an, yang gampang dari Al-Qur'an itu. Jadi mengkaji Al-Qur'an yang gampang dulu gitu ya. Jangan karena beralasan sulit atau karena sulit atau alasan apapun lah, excuse sulit kemudian tidak mengkaji Al-Qur'an, jangan. Ya, kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka kajilah Al-Qur'an itu yang mudah dari Al-Qur'an itu. Ya. Baru kemudian di situ setelah membaca Al-Qur'an, kemudian dikaji Al-Qur'an itu Nabi dengan para sahabatnya, kemudian disuruh sholat Nabi itu. Ya. Nah, jadi di poin yang ketiga ini kita bisa memahami, mengetahui bahwasanya Quran diajarkan ya atau dikaji oleh Nabi kepada para sahabatnya, disampaikan kepada para sahabatnya, diajarkan kepada para sahabatnya, itu juga dilakukan di malam hari lebih utamanya itu ya. Kalau di ayat itu, di malam hari rekan-rekan sekalian. Jadi Nabi mengkaji Al-Qur'an sendiri tadi di ayat 1 sampai ayat 6 ya, itu digambarkan Nabi mengkaji Al-Qur'an sendiri. Di ayat 20-nya ini digambarkan Nabi mengkaji dan menyampaikan mengkaji Al-Qur'an dengan para sahabatnya, itu juga di malam hari ya. Maka lantas kita poin yang keempat, kita bisa mengambil pelajaran dari sana ya. Ya, kalau kita ingin mengkaji Al-Qur'an itu ya memang sebaiknya malam hari rekan-rekan sekalian. Di malam hari, ketika waktu tenang ya, ketika waktu itu khusyuk ya, tenang ya, santai gitu, tidak ada kebisingan ya, noise itu ya, keramaian, kegaduhan ya, itu sangat kondusif untuk mengkaji Al-Qur'an di malam hari ya. Kemudian yang kedua ya, teladan kita kepada Nabi dan para sahabatnya itu kita berusaha untuk mensucikan jiwa kita ya, karena Al-Qur'an juga menyatakan bahwasanya la yamassuhu illal mutahharun, bahwasanya tidak akan bisa paham Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang mensucikan jiwanya atau membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya ya, membersihkan psikisnya gitu ya. Nah, jadi kebersihan jiwa ya itu sangat menentukan, sangat penting dalam rangka kita berinteraksi dengan surat cinta Allah itu, berinteraksi dengan wahyu Allah itu, wahyu Al-Qur'an itu sangat penting ya, karena Al-Qur'an itu sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci ya. Dia akan menempati sesuatu yang suci juga, jiwa-jiwa, akal-akal yang suci juga. Maka kita berusaha gini ya, kita bersama-sama untuk berusaha untuk sebisa mungkin gitu ya, untuk menghindari atau tidak melakukan hal-hal yang bisa mengotori jiwa kita ya. Ya bisa berupa dosa kepada sesama, ataupun dosa kepada Allah, ataupun dosa kepada diri sendiri. Misalkan negatif thinking, suudzon terus ya, dan iri, dengki dan lain sebagainya dan lain semisalnya. Kira-kira itu ya, pokoknya yang bikin jiwa kita nyesek, sesek itu biasanya itu kesalahan psikis, kesalahan jiwa. Maka kita berusaha ya, memang tentu saja tidak ada orang yang langsung sempurna, langsung bersih, itu tidak. Tapi kita punya kemauan untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan akal psikis kita di dalam diri kita
Itu juga perintah Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan bisa paham Al-Quran itu kecuali orang-orang yang berusaha terus membersihkan jiwanya. Ya, jadi mesti ada upaya kita untuk membersihkan jiwa itu. Ya. Lah kemudian rekan-rekan sekalian, dari rentetan ayat itu kita bisa menjadi paham juga bahwasanya Al-Quran itu diturunkan ke Nabi memang tidak langsung brek sekaligus 30 juz, tidak, tapi berangsur-angsur. Ya, ada saat Quran itu belum sempurna, kemudian dikaji Nabi perlahan-lahan seiring dengan permasalahan di masyarakatnya atau dalam kehidupannya, ya, dikaji perlahan-lahan. Itu wahyu Quran belum sempurna 30 juz. Ya, ada saat-saat itu wahyu Quran belum sempurna turun 30 juz. Ya, berangsur-angsur, diturunkan berangsur-angsur, dikaji berangsur-angsur, disampaikannya juga berangsur-angsur. Itu dalam rangka pun linutsabbita bihi fuadak, kata Allah, untuk mengokohkan hatimu dengan Al-Quran itu. Justru berangsur-angsur, ya. Ada saat Al-Quran itu belum sempurna 30 juz, tapi ada juga saat Al-Quran itu sudah sempurna 30 juz. Ya, maka kita mesti meneladani itu juga, ya, secara berangsur-angsur, secara pelan-pelan, secara yang mudah dulu, yang gampang dulu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ma tayassara minhu. Jadi bacalah yang mudah-mudah dulu. Jadi tidak diharuskan sempurna dulu, pakar dulu, ilmu-ilmu Quran, pakar Quran hafal. Itu kan syarat-syarat yang dibikin oleh manusia. Kalau Al-Quran enggak, faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang mudah dulu, ya. Jadi tidak diharuskan sempurna di awal dulu baru membaca Al-Quran, menguasai bermacam ilmu sains dulu baru membaca Al-Quran, enggak seperti itu, ya. Tetapi memang dikaji, dipelajari dan disampaikan itu berangsur-angsur, ya. Berangsur-angsur, yaitu disempurnakan sambil jalan. Insya Allah di bagian ini kita akan kaji di waktu yang lain secara detail, ya. Jadi itu rekan-rekan sekalian yang bisa kita ceritakan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.